Kali ini kita akan demokan bagaimana cara menambal sulam, atau tepatnya sebenarnya mengkanibal, memperbaiki lampu LED tapi memanfaatkan lampu LED lain yang sudah tidak terpakai. Ini sudah ada yang hitam-hitam itu, nanti itu putus, terbakar, harus diganti. Kita akan manfaatkan lampu lain saja. Alat-alat yang disiapkan adalah ini, kabel dengan jepit buaya, ujungnya ada anak cutter bekas, nggak apa-apa, yang penting ujungnya tajam, nanti untuk memeriksa lampu LED. Kemudian baterai 9 volt, ini harus isi ya, jadi kalau perlu ya memang bawa atau pakai multimeter untuk meyakinkan kalau ini isi. Tapi nanti bisa untuk memeriksa kondisi LED. Ini adalah obeng untuk membuka lampu. Oke, kita buka saja lampunya. Ternyata banyak. Ya, supaya nggak lupa, siapkan juga spidol untuk memberi tanda. Sambil nanti meriksa mana yang masih nyala, mana yang mati. Nggak salah kalau siapkan juga soldernya. Ya, ini bisa mulai dipanasi. Hati-hati tangannya. Ya, ini sudah mulai panas. Bentar lagi. Terus kita periksa sekarang. Caranya mudah ini. Ini ujungnya, ini kebalik ini. Karena LED hanya bisa dialiri listrik searah ya, nanti kalau sebaliknya nggak nyala, sebaliknya nyala. Pilih yang nggak mati dulu untuk meriksa mana plus mana minusnya. Asal begini, colok, dan ini. Nah, ini sudah luka, itu harusnya konektornya nggak nyala, berarti dibalik harusnya kalau dia masih hidup nyala. Nah, itu nyala ada ya. Ini masih hidup. Jadi untuk jalur ini merahnya yang di bawah, merahnya yang di kiri. Nah, ini nyala. Biasanya nyala, kalau nggak hitam-hitam tuh nyala biasanya. Nah, ini mati, ini mati biasanya. Nggak perlu tandain karena ini sudah ada tandanya hitam. Yang perlu tanda itu kalau belum hitam tapi udah di kiri. Nah, ini mati. Nyala. Itu seterusnya. Ya, kemungkinan yang mati yang hitam-hitam ini. Ini mati, ini harusnya nyala. Ya. Jadi ada banyak ini yang mati. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau 6 ini banyak ini. Kalau nanti yang mau dikanibal mah ternyata yang mati sedikit, ya mending yang ini saja yang buat ganti. Oke, kita siapkan yang mau dikanibal satunya. Kita taruh di sini dulu. Teret, ini yang mau dikanibal. Udah jelas ini walaupun nggak hitam tapi mati ini. Tuh, 2, 3, mungkinan ini 4, 5, sana 6. Nah, mending ini yang diganti. Oke, setelah lampu yang akan diganti ketahuan ada berapa, sekarang kita akan mengkanibal. Nah, karena ini lampunya sudah lama, ini kalau mau cepat bisa menggunakan gunting, tapi harus hati-hati. Memang bisa juga dengan solder untuk komponen SMD, tapi menurut saya malah lama dan tidak semua orang
punya. Nah, ini mau saya peragakan kalau dengan gunting. Ya, ini adalah led lama yang dikanibal. Ini kalau digunting gampang nih. Nah, ini. Nah, ini. Nah, gampang. Singkat cerita, ini sudah menjadi satu baris led yang bisa kita gunting lagi menjadi lebih kecil lagi. Karena ada kemungkinan ketika memotong konektornya tertekan atau bengkok, bisa jadi rusak. Ini untuk memastikan tidak ada salahnya dicek lagi. Oke, semua. Tidak ada yang putus karena dipotong. Selanjutnya kita akan menyolder. Tapi sebelum menyolder, ini ada antisipasi supaya tidak cepat putus. Ini mau kita tambahi lagi di sini. Sudah saya potong dengan cutter. Tambahi lagi di sini led di jalur kanan sini satu, kiri juga satu. Jadi semuanya nanti akan tambah 2 led. Selain led yang sudah jelas putus. Mau kita solder. Satu persatu kita solder. Ini yang pengaman dulu kita solder, paling mudah. Oke, setelah yakin tersolder, jangan lupa diperiksa apakah masih menyala atau mungkin kena pengaruh panas lampunya mati. Ya, andalannya selalu baterai dan jepitan buaya untuk meriksa ini. Nah, berarti masih nyala, tidak ada pengaruh. Dan yang atasnya, siapa tahu kepanasan. Enggak juga. Ya. Berarti ini sudah tersambung. Ini juga dipasang di sini untuk pengaman. Dan yang sini juga, ini juga seperti itu prosesnya. Ini tidak perlu saya syuting karena mudah. Nanti hasil akhirnya saja yang akan saya tunjukkan. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Ya, nggak rapi karena memang dipotong dan solder biasa, nggak pakai SMD. Jadi kita lihat hasil akhirnya seperti apa kalau sudah menyala. Ini adalah hasil akhir penyolderan dengan solder biasa. Setelah semua terpasang, penggantinya ini sudah dihubungkan ke kabel sini ya, siap untuk dialiri arus listrik. Nanti kita lihat semua yang kita pasang ini harus benar-benar menyala supaya bebannya terbagi merata dan ada pengurangan ini 2 led ini. Jadi diharapkan dengan tambahan 2 ini lednya walaupun sudah lumayan lama, sudah kena cuaca panas dan hujan, masih bisa bertahan lama.
Oke, ini kita colokkan dan kita lihat, kita amati. Ada tidak yang tidak menyala. Ya, sudah menyala seperti yang diharapkan. Tapi belum kita masukkan di casing. Dan dari videonya kita lihat ada tidak LED yang tidak menyala. Oke, kita amati dari videonya atau dari kamera, karena berbahaya kalau kita melihat langsung ke lampu-lampu itu. Nah, ini terlihat kalau semua lampu termasuk 2 tambahnya sudah menyala. Setelah yakin semuanya nyala, berarti sudah kita putuskan kalau ini bisa dimasukkan lagi ke casingnya. Tapi harus diingat, sealnya ini sudah lama, sudah aus juga. Jadi kalau ada sealant, lem sealant itu ya, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak ada, bisa menggunakan lem pralon ya. Ini bisa dioleskan di tempat seal karet itu, supaya nanti tidak begitu terpengaruh oleh cuaca panas dan dingin. Oke, akhirnya lampu sudah masuk ke casingnya. Nah, sekarang dicoba sekali lagi. Apakah semuanya menyala atau ada yang bypass? Kalau masih ada yang bypass, berarti bebannya agak lebih dikit, tidak seperti rencana. Tapi kalau ternyata semua sudah menyala, mudah-mudahan lampu ini bisa bertahan lebih lama lagi. Bismillah. Ya, sudah nyala. Nanti dari videonya kita lihat apakah ada yang mati atau tidak. Bisa kita lihat dari kamera, ternyata setelah diamati satu persatu semua LED sudah menyala. Dengan demikian lampu ini sudah dapat digunakan kembali, dikembalikan ke posisinya, dan berarti tutorial ini juga cukup sampai di sini. Mudah-mudahan membawa manfaat dan terima kasih atas perhatiannya.